kesadaran ini terletak nantinya di awal pembelajaran. Jadi setelah kita penyampaian salam dan lain sebagainya, doa, mengisi absen, nah itu ada yang namanya prinsip berkesadaran. Jadi guru di awal pembelajaran itu yang pertama mengkondisikan kelas. Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam keadaan kelas itu bolak-balik misalnya, nyaman tidak anak belajar. Nah, di berkesadaran inilah kita masukkan. Mungkin dengan bisa kita alihkan pembicaraan anak-anak, tolong dirapikan dulu kelasnya. Ya, itu salah satunya. Fokus konsentrasi. Anak kalau belum konsentrasi tidak mungkin langsung mengikuti pembelajaran kita. Belum bisa kan? Nah, mungkin di situ kita lebih mengalihkan kondisi anak ke kita. Oh, anak ini ada guru loh di depan kalian. Kalian jangan sendiri. Nah, bisa dengan berbagai macam cara. Bapak Ibu kan sudah menyampaikan. Ya. Nah, itu intinya di kesadaran. Nah, setelah anak sadar, oh saya ini mau mengikuti pelajaran apa hari ini. Jangan sampai yang mau dia ikuti bukan baca buku ya hari ini. Tuh, di dalam jadi tumbuhkan dulu rasa sadar mereka untuk fokus belajar pada hari itu. Setidaknya dia tahu hari ini pelajaran apa yang gurunya sudah ada di depan. Fokus. Mungkin bisa lanjut. Yang kedua bermakna di sini maksudnya pembelajaran yang dimasukkan di dalam materi hari itu dikaitkan dengan kontekstual kehidupan nyata kita sehari-hari. Misalnya saya menceritakan pembelajaran saya matematika, materinya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, terlihat di situ kata-katanya sangat asing, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah lama tidak belajar matematika. Tapi dasarnya di situ yang dipelajari bagaimana inti dari judul bab tadi. Ternyata anak itu dikaitkan dengan pembelajaran lebih ke bisa ke IPS, pemasaran, misalnya anak itu setiap hari ada saja orang tuanya yang suruh ke warung, ya. Ani, apa? Ya, belikan dulu urat gendong sekilo, sagu 2 kilo. Duitnya dinjo misalnya 20.000. Tadi anak yang lain cerita, oh ya saya juga disuruh emak aku beli gendongnya 3 kilo, sagunya 1,5 kilo. Ternyata dari dua kontekstual itu anak ini disuruh beli dengan barang yang sama, tapi dengan jumlah yang berbeda. Nah, itu bisa dituangkan di dalam pembelajaran. Ya. Nah, itu ada materinya. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak setiap materi itu ada pembelajaran kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam PM itu menginginkan pembelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Ya Bapak Ibu, yang sudah canggih bisa searching di Google. Ya. Oh, ini kaitannya dengan apa? Ya, nanti lebih jelasnya itu ada namanya kemitraan di dalam ini, itu lebih jelas. Itu secara singkat saja Bapak Ibu ya. Lanjut, prinsip yang ketiga, menggembirakan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yasmita dan Ibu kepala sekolah tadi, menggembirakan, oh bukan berarti tepuk tangan, tidak. Intinya pada saat di akhir pembelajaran, kira-kira pembelajaran yang kita sampaikan itu menyenangkan tidak? Oh Bu, setelah tadi aku tahu yang namanya pembelajaran yang aku disuruh aku beli gendong sagu tadi ada di dalam matematika. Jadi dia ada rasa sesuatu yang didapatnya dengan hati yang senang, ya. Nah itu sekilas. Lanjut. Nah, selain prinsip,
Di dalam pembelajaran mendalam ada yang namanya pengalaman belajar. Ada disingkat dengan 3 juga, 3 pengalaman. Yang pertama memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ini sama juga ada di dalam memahami, itu ada di kegiatan awal, ya. Tapi masuk kepada kalau yang berkesadaran tadi lebih kepada pembuka, kalau memahami ini kepada inti tapi di pertemuan awal, di kegiatan awal, bukan pertemuan awal. Kegiatan awal, misal ini ya, lebih saya terangkan lebih pada kontekstualnya. Anak itu biasanya kalau kita belajar, kita langsung, anak ini silahkan catat. Dia belum mau. Jadi kita sediakan mungkin hari itu kita belajar yang namanya tadi, saya menyediakan gambar orang di pasar, orang belanja dengan berbagai macam aneka jualan. Nah, anak kalau melihat apa yang ibu tampilkan, ya, apa yang ibu tampilkan. Nah, anak di situ kita beri waktu sekitar 5 menit cukup. Nah, baru kita tanya, anak, apa yang kalian lihat di depan? Nah, di situ ada proses pemahaman untuk siswa tanpa kita jelaskan terlebih dahulu. Jadi di situ. Nah, di dalam proses pengalaman, karena dia dengan tampilan gambar tahu. Jadi pemahaman itu nanti di dalam kategori, di dalam perencanaan pembelajaran, prinsipnya boleh dimasukkan. Ada kesadarannya, itu tersirat, tapi bisa dilakukan dengan secara langsung. Tersirat dalam bentuk ilmiah, tapi bisa dikontekstualkan dengan dalam kita penerapan pembelajaran, ya, pemahaman. Baru nanti setelah kita mengadakan penampilan slide ataupun video boleh juga. Oh, anak boleh kita utarakan pertanyaan. Nah, lanjut. Nah, setelah kita anak memahami dan kita menguatkan juga nanti, oh anak hari ini tema kita, tujuan kita pembelajaran itu apa. Baru mengaplikasi. Nah, di dalam mengaplikasi tadi ada hubungannya dengan kontekstual tadi, ya. Jadi pembelajaran prinsip itu masuk yang ke bermakna. Bermakna nanti ada di mengaplikasi. Jadi mereka itu di dalam pembelajaran lebih kepada, kalau inti yang saya tangkap itu kegiatannya, ya. Misalnya bisa berupa diskusi, kita mengerjakan LKPD, atau ada satu contoh kemarin itu ada anak kita mengerjakan proyek, ya. Proyek itu bisa langsung nanti ke kehidupan nyata, ya. Ada satu contoh anak itu, atau saya langsung kaitkan dengan yang materi sistem persamaan linear tadi, ya, bisa langsung anak itu secara kita tidak mampu ke pasar, nak berbondong-bondong ke pasar, bisa kita alihkan pembelajarannya. Anak disuruh ke kantin. Di kantin itu tidak hanya menjual makanan, tapi juga misalnya menjual alat tulis. Mungkin bisa di situ, anak silakan alat tulis ini kalian pilih pensil dengan pena. Ada yang beli 2, ada yang beli 3, satunya lagi ada yang beli 1 dan ada yang beli 4 misalnya. Nah, itu bisa langsung diaplikasikan dengan kehidupan nyata, berkolaborasi kemitraannya dengan kantin. Jadi mengaplikasikannya di dalam pembelajaran kegiatan inti. Nah, lanjut. Merefleksi. Nah, refleksi ini adanya nanti di kegiatan penutup. Refleksi ini ialah umpan balik. Bisa kita mempertanyakan anak-anak apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan atau sudah bisa, dan juga nanti bisa kita menyimpulkan, ya. Intinya itu nanti di pengalaman belajar, memahami di kegiatan awal, mengaplikasi di kegiatan inti, merefleksi di kegiatan penutup. Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah ada di RPP kita yang sudah ada, tapi diperjelas letaknya dan part-partnya itu di mana. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangannya kami
Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam pengimbasan ini kami bukan bermaksud menggurui, tapi itu tadi karena kami ini ditugaskan, jadi kami harus memberikan apa yang kami dapat kepada Bapak Ibu guru. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.